Pentingnya membuat laporan keuangan khususnya untuk UMKM. Halo, perkenalkan, namaku Hani. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk bantu like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Sudah? Salam kenal, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya membuat laporan keuangan untuk usaha. Dimulai dari apa itu laporan keuangan, usaha yang bagaimana yang harus bikin laporan keuangan, dan pentingnya laporan keuangan itu sendiri. Untuk pembahasan yang pertama, mari kita simak video berikut ini. Apa itu laporan keuangan? Sebelum kita membahas laporan keuangan, kita harus tahu dulu definisi dari keuangan dan juga akuntansi. Keuangan merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengeluarkan sejumlah uang, seperti misalnya transaksi penjualan atau pembelian aset. Bisa juga transaksi lainnya yang berhubungan dengan uang. Akuntansi merupakan kegiatan untuk mengelompokkan, mencatat, dan mendokumentasikan segala bentuk aktivitas atau kegiatan yang terjadi pada keuangan. Nantinya, kegiatan ini akan memunculkan dokumentasi yang berbentuk laporan keuangan. Jadi, akuntansi adalah proses untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disingkat PSAK nomor 1 tahun 2017, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan. Nah, jadi dalam laporan keuangan ini berisikan informasi-informasi penting yang berhubungan dengan perusahaan kita. Seperti misalnya kita ingin tahu berapa pendapatan kita dalam satu hari, atau kekayaan perusahaan berupa aset-aset yang telah dimilikinya ada berapa banyak sih sebetulnya. Lalu laporan keuangan yang diperlukan untuk UMKM biasanya ada 4. Laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai usaha yang bagaimana sih yang harus bikin laporan keuangan. Kamu sudah punya usaha atau baru mau buat usaha? Baik sudah punya maupun baru akan memulai, sebaiknya kita tetap membuat laporan keuangan untuk usaha kita loh. Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu perusahaan, tidak mungkin kita tidak membutuhkan uang. Dan uang itu kalau kita tidak mengontrolnya dengan baik, maka usaha kita tidak akan berjalan dengan mulus. Untuk jenis usaha yang membutuhkan laporan keuangan bisa dikatakan semua usaha. Jenis usaha pada sektor jasa, contohnya seperti jasa travel, jasa desain interior, jasa pendidikan, atau jasa-jasa lainnya. Jenis usaha pada sektor perdagangan, contohnya seperti reseller, warung-warung kelontongan, toko retail, dan lain-lain. Sektor ini tidak perlu melakukan produksi sendiri produk yang akan dijual. Usaha sektor perdagangan biasanya penjual hanya membeli barang dari supplier, lalu dia menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, jenis usaha pada sektor manufaktur, seperti pembuatan produk fashion, kuliner, kosmetik, atau lain-lain. Biasanya sektor ini melakukan produksi sendiri untuk dapat menjual produknya. Dimulai dari pembelian bahan baku, memprosesnya untuk menjadi barang jadi untuk barang-barang yang akan mereka jual. Nah, kamu usahanya mau termasuk jenis usaha yang mana? Atau kalau sudah punya usaha, masuk kategori yang mana nih? Kira-kira bedanya dari 3 sektor tadi apa ya? Jenis usaha pada sektor jasa tidak ada harga pokok penjualan dan harga pokok produksi. Karena mereka tidak perlu menjual barang, akan tetapi mereka hanya perlu menjual jasa yang mereka tawarkan. Beda jasa, beda harga ya biasanya.
Lalu tidak ada stok persediaan barang dagang. Biasanya mengutamakan pelayanan kepada konsumen dengan fasilitas yang diberikan, seperti misalnya keramahan atau ketepatan waktu untuk mengerjakan proyeknya. Untuk jasa sendiri, mereka biasanya lebih meningkatkan pemasaran melalui skill dan kenyamanan serta fasilitas yang mereka tawarkan kepada konsumen mereka. Jenis usaha pada sektor perdagangan. Ada harga pokok penjualan, tapi tidak ada harga pokok produksi. Mereka tidak perlu memproduksi barangnya sendiri untuk menjual, tapi mereka hanya perlu membeli dari supplier, lalu memarkup harganya menjadi harga jual. Ada stok persediaan barang dagang, biasanya mengutamakan penjualan barang berdasarkan kuantitinya, karena biasanya keuntungan yang mereka peroleh tidak terlalu besar. Ada batasan untuk menjual harga atau barang yang mereka jual adalah barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, jenis usaha pada sektor manufaktur. Ada harga pokok penjualan dan ada harga pokok produksi. Mereka akan melakukan perhitungan harga pokok produksi terlebih dahulu baru bikin harga pokok penjualan ya. Ada stok persediaan barang dagang dan biasanya mengutamakan kualitas barang dan biaya yang sangat rendah. Semakin rendah biaya produksi, biasanya mereka bisa lebih mendapatkan keuntungan yang besar. Karena dalam sisi produksi, mereka akan memperhitungkan berapa ongkos kirim, berapa bahan baku yang dibeli, dan berapa kira-kira margin yang harus mereka ambil. Usahamu termasuk pada jenis sektor yang mana? Yang ketiga, kita akan membahas mengenai pentingnya laporan keuangan. Jika kita lihat dari informasi yang dihasilkan, laporan keuangan menghasilkan hasil dari kinerja perusahaan kita saat ini. Lalu, jumlah pemasukan dan pengeluaran yang up to date. Kita bisa tahu berapa sih uang yang kita hasilkan atau berapa uang yang kita keluarkan. Lalu, untuk jumlah aset pun kita dapat melihatnya dalam laporan keuangan. Sisa atau jumlah dana yang dimiliki perusahaan kita bisa melihatnya di laporan arus kas. Perbandingan informasi yang dihasilkan antar periode seperti misalnya laporan untuk tahun 2017 dan 2018. Kira-kira grafiknya naik atau turun ya? Lalu, jika dilihat dari fungsi dan kegunaan, laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan kita. Untuk membuat laporan keuangan juga tidak hanya satu macam, tapi kita bisa melakukannya dengan fungsi yang berbeda. Kita bisa menggunakan laporan keuangan untuk perpajakan, untuk pelaporan data ke investor, atau pihak ketiga lainnya. Untuk membuat target atau strategi dalam meningkatkan omset perusahaan juga bisa dalam laporan keuangan, seperti laporan budgeting atau forecasting. Lalu, untuk mengendalikan kinerja karyawan pun kita bisa dilihat dari laporan keuangan juga. Seperti misalnya ketika perusahaan kita sedang turun omsetnya, berarti apa yang harus kita lakukan kepada karyawan? Apakah kita harus membiarkannya seperti biasa atau kita harus mempushnya untuk bisa meningkatkan omset kita? Tapi mempushnya dalam sisi positif ya teman-teman. Yang terakhir, kita harus tahu manfaat dari laporan keuangan. Manfaatnya, dalam pengambilan keputusan, pemilik atau manajemen akan lebih tepat sasaran. Karena data yang kita hasilkan adalah data sesuai real atau kenyataannya. Lalu investor menjadi lebih memahami kondisi perusahaan kita. Bisa jadi investor tersebut akan menanamkan uangnya atau modalnya lebih besar lagi di perusahaan kita. Lalu pihak kreditur pun akan lebih percaya untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan kita. Dan perusahaan akan lebih terarah aktivitasnya. Perusahaan itu tergantung dari gaya manajemen yang mengelola perusahaannya. Untuk itu, kita sebagai pemilik harus lebih memahami perusahaan kita sendiri. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Kalian bisa follow juga Instagramku di sini. Terima kasih.